Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Handayani dengan NIM 2003220 kelas D dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Analisis Perencanaan Sistem Informasi. Pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum sistem informasi rumah sakit, yang kedua diagram konteks, yang ketiga data flow diagram, yang keempat flowchart sistem, yang kelima IRD rumah sakit, yang keenam rancangan input dan output, yang ketujuh tabel relasi, dan yang terakhir adalah tabel database. Yang pertama, gambaran umum sistem informasi rumah sakit. Nah, di sini terdapat master system atau yang sering kita sebut dengan entitas berupa pasien, dokter, diagnosa, ruangan, dan apotik. Nah, transaksi atau relasi di sini pada pasien lama, pasien poliklinik, pasien rawat inap, pasien rawat poliklinik pulang, dan pasien rawat pulang. Yang kedua, diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang mencakup masukan-masukan dasar, sistem umum, dan keluaran. Diagram ini merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses, dapat menunjukkan sistem secara keseluruhan, dan tidak memuat penyimpanan serta menggambarkan aliran data yang sederhana. Nah, di sini terdapat gambaran diagram konteks pada rawat inap dan rawat jalan. Pada rawat inap terdapat input yaitu pasien, bagian pendaftaran, kasus, dan kepala rumah sakit sehingga dapat menghasilkan output yaitu sistem informasi rawat inap suatu rumah sakit. Pada rawat jalan, di sini inputnya berbagai macam yaitu pasien, penunjang, kasir, petugas pendaftaran, petugas rekam medis, dokter, apotik, instalasi, rawat jalan sehingga dapat menghasilkan suatu output yaitu sistem informasi pendaftaran rawat jalan. Selanjutnya yaitu data flow diagram DVD level 0. Data flow diagram atau yang sering disebut dengan DVD adalah perangkat analisis dan perancangan yang berstruktur sehingga memungkinkan penganalisis sistem memahami sistem dan subsistem secara visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan. Nah, contohnya pada diagram DVD 0, di sini terdapat beberapa gambaran yang dimulai dari petugas ruangan sehingga dapat berakhir pada kepala instalasi, kepala rekam medis. Selanjutnya, data flowchart sistem informasi rumah sakit. Flowchart atau yang biasa disebut dengan diagram aliran merupakan suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem. Nah, di sini terdapat gambaran flowchart sistem informasi rumah sakit yang di sini yang sebagai entitas pertama yaitu pasien dan relasi yang pertama itu TPP rawat jalan dan diakhiri pada unit rekam medis. Selanjutnya, IRD rumah sakit merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Nah, contoh atau gambaran IRD rumah sakit. Nah, di sini terdapat entitas pasien yang dapat berhubungan dengan semua relasi, entitas dokter, petugas ruangan, tindakan radiologi, serta lab dan diagnosa. Dan di sini terdapat beberapa relasi yang saling berkaitan satu sama lain maupun pada entitasnya itu. Selanjutnya kita langsung saja ke rancangan input dan output. Rancangan input merupakan awal dimulainya proses informasi, dan rancangan output adalah informasi yang dikirim kepada para pengguna melalui sistem informasi, dapat berupa hard copy atau soft copy.
Nah, di sini terdapat contoh rancangan input. Rancangan input di sini berupa laporan registrasi pasien berdasarkan tanggal, bulan, triwulan, serta tahunan, dan rancangan outputnya berupa registrasi pasien, ruang perawatan, kamar dokter, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel relasi. Nah, di sini terdapat gambaran mengenai tabel relasi yang artinya tabel yang saling berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, di sini terdapat tabel pasien yang berhubungan dengan semua relasi yang ada pada rumah sakit. Selanjutnya kita masuk kepada menu database. Database merupakan kumpulan data atau basis data yang berisi informasi yang dapat disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh dan memanggil query basis data tersebut. Sistem manajemen basis data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Nah, di sini basis data yang sudah ada di sini, kita pertama masuk ke menu akses untuk membuat beberapa tabel mengenai suatu entitas dan relasi pada rumah sakit. Nah, di sini contohnya terdapat entitas pasien dan untuk relasi terdapat tabel pendaftaran rawat pasien. Setelah itu kita langsung saja masuk ke Visual Basic. Di sini sudah beberapa formulir, contohnya untuk entitas ada formulir identitas pasien dan formulir dokter. Selanjutnya untuk relasi terdapat formulir pasien rawat inap pulang dan formulir rawat inap. Nah, di sini juga terdapat menu keamanan sistem yang dimana berisi username dan password yang menggunakan ada DC1 dan data grid, di mana ada DC ini dan data grid saling berhubungan atau berkaitan dengan akses yang kita buat sebelumnya. Kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat menu keamanan sistem di mana untuk master berisi pasien baru, dokter, diagnosa, ruangan apotek, atau yang master ini berisi semua entitas pada rumah sakit, sedangkan transaksi berisi relasi, yaitu contohnya pada pasien lama atau pendaftaran pasien rawat jalan, pendaftaran pasien rawat inap, pasien poliklinik, pasien rawat inap, pasien rawat jalan pulang, dan pasien rawat inap pulang. Jadi kita masuk ke pasien baru. Nah, di sini yang pertama kita klik input, lalu kita masukkan nomor rekam medis yang akan kita input. Selanjutnya saya di sini akan membuat nomor rekam medis dengan nama, jenis kelamin, tanggal lahirnya kita atur,
soalnya kita bisa langsung simpan. Nah, maka di sini rekam medisnya sudah tersimpan. Nah, kita coba cari nomor rekam medisnya. Pertama kita masukkan nomor rekam medis, lalu kita klik cari. Nah, di sini akan muncul data-data pada pasien. Soalnya kita masuk ke pasien poliklinik. Kita klik input. Nah, ini pada berhubungan dengan pasien, data pasien. Kita masukkan kodenya, nomor rekam medis yang kita misalnya, baru kita klik cari. Nah, di sini akan muncul nama pasien serta umur pasien. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, data-data pasien sudah tersimpan. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai analisis perencanaan rumah sakit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.